li amri yafqahu qawli. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nifas. Kemarin sudah sedikit saya sampaikan. Di sini saya akan share screen ya. Bentar. Duh, boleh lagi. Apa tak kirim aja ya? Tak kirim aja di room chat. Bentar, nanti mungkin Mbaknya bisa. Nah ini. Oke. Kirim. Udah masuk. Saya coba lagi share screen. Mana ya? Oh ini nih. Dokumen tentang nifas. Oke. Oke-nya mana ini? Aduh, oke-nya mana? Oke. Udah terlihat, Mbak? Sampun nih. Oke. Kita mulai. Ini ada berapa ya? 8 slide. Untuk Mohon maaf nih, tapi ini di saya masih belum kebuka PPT-nya. Saya juga belum. Belum kebuka. Iya, belum kebuka. Ya, yang kebuka nih. Gimana? Mungkin double klik link Firda. Dalam. PPT-nya nggak terlihat nih. PPT-nya belum muncul. Ini, sudah. Mungkin bisa stop share dulu. Sudah saya share di room chat tadi. Oh, stop share dulu ya. Stop share. Nah, yang di-share yang screen. Share screen. Oh, ini. Ya. Oke. Sudah? Apakah terlihat? Sampun. Ya? Sampun. Nggih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari pengertian nifas. Aduh, ini ketutup benar. Saya bikin di atas atau gimana ya? Sebentar. Tertutup dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian nifas. Kemarin sudah saya singgung sedikit. Untuk pengertian nifas sendiri, menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah syara adalah darah yang keluar melalui vagina perempuan setelah melahirkan. Nah, jika keluarnya itu tidak langsung setelah melahirkan, maka darah tersebut keluarnya tidak melebihi 15 hari setelah melahirkan. Agak menutupi ini, begini aja. Nah, kemudian darah yang keluar setelah melahirkan, saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi, itu kalau memang tidak setelahnya atau sebelumnya tidak mengeluarkan, jadi gini, darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi, itu ada perinciannya. Kalau memang sebelumnya itu tidak ada darah yang keluar, sebelum melahirkan tidak ada darah yang keluar, itu namanya darah wiladah. Pokoknya yang bersamaan dengan bayi ketika sebelumnya tidak mengeluarkan darah itu adalah darah wiladah. Nah, kemudian ada perinciannya darah ini. Yang pertama disebut darah haid, bisa disebut darah haid. Nah, kok bisa? Nah, ini jika darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya. Jadi ibu hamil itu tetap bisa mengeluarkan darah. Kemudian untuk contohnya, ini perempuan yang sedang hamil 9 bulan mengeluarkan darah selama 3 hari. Kemudian melahirkan dan darah terus keluar hingga 20 hari setelah melahirkan. Maka darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan, serta darah yang keluar, maaf tipe itu, bersama dengan anak disebut darah haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari itu disebut darah nifas. Jadi darah yang keluar selama 3 hari
kan dia pas hamil 9 bulan di akhir itu mengeluarkan darah. Biasanya kan orang mau melahirkan itu mungkin ngeflag gitu. Nah, dia ngeflagnya pun selama 3 hari ya, dan bersambung saat melahirkan, terus keluar darah, habis melahirkan dia keluar darah selama 20 hari. Yang 3 hari sebelum melahirkan dan saat melahirkan itu namanya darah haid. Kemudian setelah melahirkan, jadi setelah bayi keluar, dia mengeluarkan darah ketika dijumplah ada 20 hari, itu disebut darah nifas. Gitu. Kemudian ada juga yang disebut darah istihadoh. Kalau yang disebut darah istihadoh itu jika darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, tapi tidak mencapai aqallul haid, tidak mencapai 24 jam, atau darahnya tidak bersambung dengan darah sebelumnya. Ini ada 2 ya. Dia bersambung tapi tidak sampai 24 jam, artinya cuma beberapa jam, atau dia darahnya tidak bersambung dengan darah sebelumnya. Contohnya begini, perempuan hamil keluar darah selama 20 jam. Setelah itu melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan bayi itu disebut darah istihadoh. Baru kemudian darah yang keluar selama 20 hari disebut darah nifas. Ini bedanya adalah dengan yang tadi, kalau tadi itu ada lebih dari 24 jam, artinya dia memenuhi minimal haid. Kalau ini disebut istihadoh karena keluarnya cuma 20 jam, tidak sampai 24 jam atau sehari semalam. Maka disebut dengan istihadoh. Kemudian untuk darahnya setelah melahirkan selama 20 hari itu tetap sama dihukumi dengan darah nifas. Itu. Kemudian ini contoh kedua. Perempuan hamil keluar darah selama 5 hari. Ini yang contoh tidak bersambung dengan darah sebelumnya. Perempuan hamil keluar darah selama 5 hari, kemudian berhenti selama 1 hari, lalu dia melahirkan dan keluar darah sampai 20 hari. Melahirkan dan keluar darah sampai 20 hari. Maka darah yang keluar 5 hari pertama, yang pas hamil itu disebut darah haid. Jadi orang hamil bisa ya mengeluarkan darah haid. Biasanya ada yang tanya, kalau ngeflag itu apa? Nah, kita lihat dulu ngeflag itu berapa jam. Kalau dia memenuhi batas 24 jam, berarti itu disebut darah haid. Kalau tidak, maka itu adalah darah istihadoh. Jadi maka darah yang keluar 5 hari pertama ini disebut darah haid, dan darah yang saat melahirkan serta yang bersamaan dengan bayi itu disebut darah istihadoh. Kemudian untuk darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari itu tetap disebut darah nifas. Sedangkan 1 hari yang berhenti itu adalah masa tidak keluar darah dihukumi suci yang memisah antara haid dan nifas. Kemudian disebut darah haid, disebut darah haid lagi, jika darah yang keluar setelah melahirkan dengan selang waktu 15 hari atau lebih. Karena tadi kan di awal dikatakan, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, setelah ibu melahirkan. Tapi jika tidak keluar langsung, tidak melebihi waktu 15 hari. Nah, nanti kalau setelah 15 hari dari waktu kelahiran, itu nanti disebut darah haid. Sudah bukan darah nifas. Meskipun keadaannya dia setelah melahirkan, tapi tidak langsung keluar darah. Selama 15 hari atau lebih. Jadi nanti bukan darah nifas lagi. Ini contohnya, perempuan melahirkan tanggal 1, kemudian tidak keluar darah sama sekali sampai tanggal 17. Lalu keluar darah selama 3 hari. Maka darah yang keluar selama 3 hari itu dihukumi darah haid.
Dan waktu antara lahir bayi dengan keluarnya darah itu dihukumi masa suci. Artinya ketika dia berhenti, nggak keluar darah, dia ya tetap harus melakukan sholat. Seperti halnya orang ketika haid kemarin yang sudah kita jelaskan, kita bahas kemarin, kalau ada perempuan yang mengalami haid, keluar haid, maka dia harus meninggalkan sholatnya, tidak boleh berhubungan badan dengan suami, tidak boleh berpuasa, dan lain sebagainya. Nah, ketika perempuan tersebut sudah berhenti, artinya darah tidak keluar, itu tidak perlu menunggu sampai 24 jam dulu. Kalau dilihat sudah bersih, maka dia wajib mandi dan melaksanakan sholat. Kemudian kok ternyata keluar lagi, ya dia harus meninggalkan segala hal yang wajib ditinggalkan ketika haid. Meskipun nanti ketika dihitung selama ketika sudah tuntas, ternyata itu semua dihukumi haid. Gitu. Jadi yang harus dia lakukan tetap harus ketika darah berhenti, tetap harus sholat. Gitu. Jadi maka darah yang keluar selama 3 hari dihukumi darah haid, dan waktu antara lahir bayi dan keluarnya darah 16 hari itu dihukumi suci. Jadi selama 16 hari dia suci itu, dia wajib sholat. Ketika dia tidak sholat, maka harus mengkodok sholat selama 16 hari. Oke. Next. Ketentuan darah nifas. Jadi minimal masa nifas itu adalah sebentar, walau lahdotan, sakecrotan, sekejap atau setetes. Kemudian maksimal masa nifas adalah 60 hari 60 malam. Dan umumnya masa nifas, tipe ini, adalah 40 hari 40 malam. Nah, penghitungan maksimal masa nifas ini dihitung mulai dari keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim. Jadi ketika bayi sudah sempurna dilahirkan, baru itu nanti ketika ada darah yang keluar dihukumi nifas. Kalau sebelum itu nanti kan masuk wiladah dan ketentuan-ketentuan yang tadi. Sedangkan yang dihukumi nifas itu mulai dari keluarnya darah dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Kalau sudah lebih dari 15 hari, maka nanti darahnya jadi haid, bukan darah nifas lagi. Jadi sehingga jika ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka perhitungan masa maksimal nifas 60 hari 60 malam dihitung mulai tanggal 1 dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah itu dihukumi suci. Oke. Kasus darah nifas yang terputus-putus. Nah, ini ada kasus darah nifas yang terputus-putus. Jika seorang perempuan setelah melahirkan itu mengeluarkan darah terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut. Ini masih banyak sekali karena gini, batas kan kalau head ke head itu harus 15 hari batas pemisahnya. Kalau nifas itu tidak harus 15 hari gitu. Tapi ini nanti kita bahas. Ini kita bahas kasus darah nifas yang terputus-putus dulu. Nanti kita ada step lagi yang membahas tentang masa pemisah. Nih, jika keseluruhan darah jika keseluruhan darah keluarnya tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas. Contoh, ada seorang ibu setelah melahirkan anak langsung mengeluarkan darah. Ini normal ya, mengeluarkan darah gitu langsung selama 5 hari. Tapi dia berhenti, darah itu berhenti selama 10 hari. Terus keluar lagi selama 10 hari. Berhenti lagi 13 hari, dan keluar darah lagi. KD itu keluar darah ya. Keluar darah lagi selama 8 hari. Ini 5, 10, 10, 13, 8, ini di total keseluruhannya adalah 48 hari. Maka total 48 hari ini masih dihukumi nifas, karena dia masih masuk masa 60 hari 60 malam.
Ini kayak haid ya, kayak haid kan masa maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Misalkan dia terputus-putus, pokoknya di total itu masih dalam rangkaian 15 hari, maka itu dihukumi haid semua, meskipun masa berhentinya. Nah, nifas juga seperti itu. Masa berhentinya yang 13, yang 10 ini tetap dihukumi nifas. Tapi ketika kita sedang mengalami, kan kita tahu nih 48 hari dihukumi nifas kan setelah tuntas mengeluarkan darah. Nah, ketika masih dalam proses, artinya ketika misalkan saya melahirkan anak terus mengeluarkan darah 5 hari, saya nggak sholat. Kok hari ke-6 sampai ini 10 hari ini berhenti. Jadi di 10 hari ini saya wajib sholat karena nggak ada darah yang keluar gitu. Saya wajib sholat. Terus kok keluar lagi, ya saya meninggalkan sholat lagi. Berhenti lagi, saya wajib sholat lagi, dan seterusnya. Ini karena ini masih dalam 60 hari. Kok di total 48 hari itu ternyata dihukum nifas. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah melakukan kewajiban saya. Ketika berhenti saya harus sholat, ketika keluar darah saya harus meninggalkan sholat. Jadi harus seperti itu. Karena kita tahu keseluruhan ini ketika darah sudah berhenti. Gitu. Artinya ketika masih dalam proses, ya, yang dilakukan harus seperti itu. Ketika berhenti harus sholat, ketika darah keluar lagi tidak boleh melakukan sholat, dan seterusnya hingga 60 hari. Kemudian keseluruhan total 8 hari dihukumi nifas, dan di saat darah berhenti dia diwajibkan melaksanakan sholat sebagaimana orang yang suci. Dijelaskan ya, diwajibkan melaksanakan sholat seperti orang yang suci. Terus yang selanjutnya, ada kasus lagi, jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas, dan darah setelah berhenti dihukumi haid jika memenuhi ketentuan haid. Dan jika tidak memenuhi ketentuan haid, maka dihukumi istihadah. Artinya tuh kalau memenuhi ketentuan haid, dia keluarnya ya melebihi 24 jam. Kalau istihadah kan tidak sampai 24 jam. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci sebagai pemisah antara haid dan nifas dan haid. Oke, next. Contohnya, ada seorang ibu setelah melahirkan mengeluarkan darah, langsung mengeluarkan darah selama 10 hari. Terus dia 16 hari ini berhenti, kemudian 5 hari keluar lagi. Maka darah 10 hari disebut darah nifas. Yang ini KD1 adalah darah nifas. Kemudian KD2 selama 5 hari disebut haid. Dan masa berhenti darah selama 16 hari disebut masa suci yang memisah antara nifas dan haid. Kenapa ini masih dalam 60 hari kok dihukumi haid? Karena masa pemisahnya di dalam 60 hari itu melebihi 15 hari. Atau 15 hari ya, 15 hari atau melebihi 15 hari, maka untuk darah kedua nanti pasti dihukumi haid. Kalau kita balik ke kasus pertama, masa pemisahnya di sini tidak ada 15 hari, 2 hari, kemudian ini 13. Dia tidak 15 hari, maka keseluruhannya masih dihukumi nifas. Nah, kalau kasus kedua, dia berhenti darah itu 16 hari. Masa minimal suci. Jadi, untuk darah kedua, maka dihukumi. Jadi 16 hari ini sebagai masa suci pemisah antara nifas dan haid. Ini kalau masih 60 hari. Ya, 60 hari. Kemudian, kasus ketiga, jika darah yang pertama masih dalam 60 hari dari lahirnya bayi, dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang awal disebut nifas, dan darah yang kedua disebut haid. Jika memenuhi ketentuan haid.
Sedangkan masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid. Contohnya, seorang ibu melahirkan dan langsung mengeluarkan darah. Jadi melahirkan dan langsung mengeluarkan darah selama 59 hari. Keluar darah langsung 59 hari, jadi 60 hari kurang 1 hari, kemudian dia berhenti. Jadi belum genap 60 hari itu dia berhenti 5 hari. Kemudian keluar lagi darah 5 hari. Nah, keluar darah yang kedua ini kan sudah di luar batas 60 hari. Maka 59 hari itu dihukumi nifas dan 5 hari dihukumi haid, 5 hari yang kedua. Sedangkan masa terputusnya darah selama 2 hari, bentar. Saya salah nulis apa gimana ya? Kasus ketiga, oh ini 2 hari. Jadi masa pemisahnya ini 2 hari. 59 hari, terus berhentinya selama 2 hari, kemudian keluar darah yang kedua 5 hari. Jadi 59 hari itu dihukumi nifas, dan 5 hari yang keluar darah kedua ini dihukumi haid, sedangkan masa terputusnya darah selama 2 hari ini dihukumi suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Ini bisa 2 hari, bisa 5 hari ya, nggak apa-apa, ini bisa 5 hari, ini tetap dihukumi masa suci yang memisah antara haid dan nifas, antara nifas dan haid. 59 ini nifas, kemudian 5 hari ini adalah haid. Begitu. Kemudian, untuk masa suci pemisah antara haid dan nifas. Sebentar, saya cek dulu. Udah, tinggal 3 slide. Masa suci pemisah antara haid dan nifas. Jadi, masa suci pemisah antara haid dan nifas dan haid atau nifas dan nifas yang lain tidak disyaratkan harus 15 hari, 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari 1 hari. Bahkan antara haid dengan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisahkan. Hal ini berbeda dengan suci yang memisahkan antara haid dengan haid yang disyaratkan harus 15 hari, 15 malam. Ini berbeda dengan haid. Contoh, masa suci pemisah antara haid dan nifas. Jadi ada seorang ibu hamil, ini masih hamil ya, mengeluarkan darah. Keluar darah pertama 5 hari, kemudian berhenti 1 hari, lalu melahirkan, dan keluar darah lagi 40 hari. Maka 5 hari dihukumi haid, 40 hari ini yang darah kedua dihukumi nifas, dan 1 hari masa berhenti, 1 hari ini dihukumi suci yang memisahkan antara haid dengan nifas. Jadi 5 hari ini kan dia ketika masih hamil. 5 hari ini dia ketika masih hamil itu mengeluarkan darah selama 5 hari. Jadi itu adalah darah haid. Kemudian yang 1 hari ini masa berhenti. Ini dihukumi suci. Jadi ini masa pemisah haid dan nifas ini nggak harus 15 hari. Jadi ini 1 hari ini sudah bisa dihukumi suci, yaitu yang memisahkan antara haid dan nifas. Kemudian untuk contoh haid dan nifas yang tidak dipisah oleh masa suci. Jadi ada ibu hamil mengeluarkan darah. Keluar darah pertama itu 3 hari. Kemudian maksudnya gini, ibu hamil mengeluarkan darah selama 3 hari. Ini nanti saya singkat-singkat biar biar enak gitu. Jadi ibu hamil mengeluarkan darah selama 3 hari. Jadi pas masih hamil dia mengeluarkan darah 3 hari. Setelah itu melahirkan dan darah terus keluar, nggak ada berhentinya, nggak ada jedanya. Kemudian setelah melahirkan, lalu darah keluar terus sampai 40 hari. Maka yang 3 hari ini dihukumi haid.
dan 40 hari dihukumi nifas serta tidak ada masa pemisah antar keduanya karena tidak ada berhentinya. Jadi yang 3 hari ini haid, terus dia melahirkan, jadi darah keluar setelah melahirkan sampai 40 hari ini dihukumi dengan darah nifas. Jadi 3 hari kemudian melahirkan dan darah yang terus keluar sampai 40 hari ini dihukumi nifas. Gitu. Kemudian untuk contoh masa suci, pemisah antara nifas dan haid yang di luar hitungan 60 hari masa nifas. Contohnya seorang ibu melahirkan dan langsung mengeluarkan darah selama 59 hari. Jadi seorang ibu, dia melahirkan dan langsung mengeluarkan darah hampir 60 hari, tapi cuma 59 hari ini. Kemudian berhenti 1 hari. Dan keluar darah lagi selama 3 hari. Maka 59 hari itu dihukumi nifas, dan 3 hari KD2 ini dihukumi haid, dan masa berhenti selama 1 hari ini dihukumi masa suci pemisah antara nifas dan haid. Jadi cuman 1 hari masa sucinya itu bisa. Tapi dia di luar masa 60 hari. Kalau udah di luar masa 60 hari itu bisa 1 hari aja itu bisa sucinya. Kemudian untuk contoh masa suci pemisah antara nifas dan haid yang masih dalam hitungan 60 hari masa nifas. Lah, kalau masih dalam rangkaian 60 hari ini tuh harus 15 hari. Seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah. Seorang ibu melahirkan dan langsung keluar darah selama 20 hari, kemudian berhentinya 15 hari. Kemudian keluar lagi darah kedua selama 10 hari. Maka darah selama 20 hari itu dihukumi nifas, dan 10 hari darah kedua itu dihukumi haid, dan masa berhentinya selama 15 hari dihukumi masa pemisah antara nifas dan haid. Jadi kalau masih dalam rangkaian 60 hari, itu bisa dikatakan nifas dan haid dengan jeda harus ada 15 hari, berhentinya darah harus 15 hari. Tapi kalau di luar masa 60 hari, sucinya itu nggak harus 15 hari. Terus kalau misalkan di dalam 60 hari, terus berhentinya itu nggak ada 15 hari, maka itu masih dikatakan nifas nanti. Kecuali yang ada gabungan darah yang gabungan sebelum melahirkan ya, itu nanti diperinci lagi kayak yang saya contohkan di depan tadi. Kemudian yang kelima, ini contoh tapi jangan ditiru. Maksudnya, contoh masa suci pemisah antara nifas dan nifas. Seorang ibu melahirkan bayi, kemudian dalam keadaan nifas disetubui oleh suaminya hingga akhirnya hamil. Ini tidak boleh dilakukan karena perempuan yang sedang nifas itu tidak boleh diajak berhubungan badan, sama seperti halnya orang yang haid. Nah, ketika memang ada kejadian seperti ini, dia sampai hamil. Nah, setelah nifasnya genap 60 hari, darah berhenti selama 1 hari, kemudian dia melahirkan kedua kalinya dalam bentuk gumpalan darah. Artinya kelahiran kedua dia itu keguguran karena dia masih dalam gumpalan darah, belum berbentuk bayi. Dan setelah itu mengeluarkan darah. Maka 60 hari setelah melahirkan bayi pertama itu dihukumi nifas yang pertama, masa berhenti 1 hari ini dihukumi suci pemisah antara nifas dan nifas. Dan darah yang keluar setelah melahirkan kedua dihukumi nifas yang kedua. Jadi meskipun melahirkan belum berbentuk bayi sempurna, maka status perempuan itu tetap mengeluarkan nifas, meskipun berbentuk gumpalan. Jadi setelah gumpalannya keluar baru itu nanti dihukumi nifas. Kan kalau misalkan mengeluarkan bayi setelah tubuhnya keluar sempurna, baru darah itu nifas. Tapi kalau gumpalan darah ya setelahnya itu,
setelah gumpalan darah keluar itu baru nanti dihukumi darah nifasnya. Ya, karena banyak yang tanya kalau keguguran itu nanti darah yang keluar apa? Dia tetap nifas setelah keguguran itu namanya tetap darah nifas. Gitu. Mungkin ini dulu. Oh iya, ada tambahan. Jadi sama dengan sikap perempuan yang mengalami haid. Jadi dalam masalah kapan mandi dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti, seperti disunahkan tidak memotong kuku dan lain sebagainya. Hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar, maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti, ia wajib mandi dan melaksanakan aktivitas ibadahnya. Kalau ini sama, nifas dan haid itu sama. Kalau darah berhenti, dia wajib mandi. Kalau keluar, ya dia wajib untuk meninggalkan sholat dan hal-hal yang dilarang ketika haid dan nifas. Cuman kalau berhentinya itu, yang jelas kalau dia keluar darah seperti keluar darah, dia harus meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Kalau berhenti, wajib untuk sholat. Oke, mungkin untuk hari ini yang bisa saya sampaikan terkait bab nifas. Ini masih bab nifas, belum isi hadohnya nifas. Saya kembalikan lagi ke Mbak moderator untuk mungkin ada yang mau bertanya terkait nifas yang saya jelaskan ini. Ya, baik nih. Berhubung materi telah disampaikan oleh Ning Firda, selanjutnya ini sesi tanya jawab. Monggo untuk para peserta apabila ada pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat dikirim melalui chat. Ini ada satu yang raise hand. Ada. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Neng Firda selalu sehat ya dan keluarga. Neng, punten sebenarnya ini kan nifas dan haid sangat berkaitan ya. Kebetulan saya boleh tanya haid ya, Neng, terkait dengan haid. Mungkin juga akan nifas juga nanti termasuk gitu. Ya dimaksud dengan darah berhenti itu seperti apa? Ataukah terjeda itu, maksudnya kan biasanya kan kita keluar darah, kemudian kita berhenti, terus nanti keluar darah lagi. Nah, yang dimaksud dengan berhenti di sini adalah berhenti sudah bersih, udah nggak berhenti lagi, atau yang dimaksud berhenti di sini terjeda gitu. Karena saya itu permasalahan ketika haid, biasanya hari-hari pertama haid itu kan ada ngeflag gitu kan, ngeflag misalnya waktu asar ngeflag, kemudian saya ya itu sudah waktunya saya haid sih, warnanya kuning misalnya, itu kan kuning termasuk warna darah haid ya. Nah kemudian biasanya saya tunggu sampai 24 jam, kalau misalnya dia nggak keluar lagi baru darah itu saya hukumi haid. Nah kemudian kalau misalnya keluar, misalnya subuh keluar, oh berarti dia darah haid. Nah seperti itu sudah tepat belum ya, maksudnya apa yang saya hukumi terhadap darah yang keluar gitu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau saya mendapatkan keterangan dulu waktu saya mondok, ini ada dua pendapat ya. Darah dihukumi berhenti atau bersih itu ketika kita memasukkan kapas ke dalam misfi. Lalu kalau udah bersih putih itu artinya udah berhenti, udah suci lah ya keyakinan kita, meskipun nanti ternyata keluar lagi gitu. Artinya kalau sudah seperti itu, udah nggak ada warna lain di kapas tersebut, itu sudah diwajibkan untuk sholat. Terus ada keterangan lagi dari ulama kontemporer, kalau nggak salah dari Syekh Ali Jum'ah, yang mengatakan darah itu dihukumi berhenti atau suci ketika keluar ada cairan bening, namanya itu koshoh baidoh atau apa gitu. Ada cairan bening ketika dimasukkan misal kapas, dimasukkan misfi itu ada cairan yang bening. Jadi kalau itu cairan bening ya, ini bukan keruh. Kalau sudah bening, itu artinya ya yakin suci.
Tapi nggak semua orang gitu loh, nggak semua orang ketika akan suci mengeluarkan cairan bening itu. Jadi kalau saya pribadi saya ambil dari kapas, saya ambil kapas kemudian dicolekkan ke miswi, terus agak dalam. Kalau dia sudah bersih, ya kita yakin bersih, yakin suci. Nah, ketika sudah seperti itu, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak perlu menunggu 24 jam. Kalau mbaknya tadi keluarnya darah ya, sudah 1 hari misalkan lebih 24 jam, atau sudah keluar 2 hari, kemudian kok ternyata berhenti ya, kemudian dicek kok udah putih gitu, atau malah mengeluarkan cairan bening itu, maka langsung mandi dan sholat. Tapi ketika mbaknya itu baru mengeluarkan darah cuman 5 jam, kok berhenti, terus dicek pakai kapasnya putih, maka langsung aja wudhu dan sholat gitu. Cebok dulu sih, cebok, bersihin misfi, biar nggak membawa najis ketika sholat, wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Nggak perlu mandi dulu, karena darah tadi adalah darah istihadah. Dia keluar belum sampai 24 jam atau 1 hari. Jadi ada 2 ya Mbak, cara melihat suci enggaknya darah itu sudah benar-benar tuntas atau enggak tuh, dengan cara memasukkan kapas. Kalau dia sudah putih bersih, maka itu sudah bisa dikatakan berhenti suci gitu. Meskipun kok nanti keluar lagi itu jadi permasalahan nanti gitu. Tidak harus menunggu 24 jam. Atau keluar cairan bening yang namanya kosok baidoh itu. Nah, tapi karena tidak semuanya bisa mengeluarkan cairan bening itu, maka cara yang pertama yang lebih saya rekomendasikan dengan cara mengecek dengan kapas tadi. Begitu Mbak Maratul, pripun? Oh, nggih, Ya. Neng Jadi Firda. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau selama ini masih nunggu 24 jam, jadi sekarang nggak perlu lagi nunggu 24 jam ya. Kalau suci jadi begitu ya. Begitu Jadi begitu berhenti atau tidak keluar lagi gitu, berarti langsung sholat saja ya. Maksudnya tadi dianggap istihadah gitu ya? Kalau sebelumnya memang mbaknya keluarnya belum ada 24 jam. Kan gini. Iya. Sudah paham ya? Jadi masih agak bingung sih, Neng. Oke, saya contohin gini. Diaktifin aja ini mic-nya Mbak Maratul biar nanti bisa menanggapi. Misalkan Mbak Maratul nih keluar darah sudah 2 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 2. Kemudian kok tiba-tiba berhenti. Nah, 2 hari itu kan sudah melebihi 24 jam, artinya dia sudah termasuk haid yang 2 hari ini. Kok kebetulan berhenti, lalu langsung ngambil kapas, dicolekin ke misfinya agak dalam. Kalau dilihat, oh sudah bersih, maka Mbak Maratul harus wajib mandi besar, kemudian wudhu dan melaksanakan sholat gitu. Kalau Mbak Maratul itu, ini kasus kedua, kalau Mbak Maratul keluarnya darah baru 5 jam, misal di tanggal 1, keluarnya darah baru 5 jam atau 10 jam, kan itu belum lebih 24 jam, artinya dia belum memenuhi syarat haid, dia masih darah istihadah, belum 24 jam. Nah, ketika mengeluarkan darah sudah 10 jam, kok berhenti? Diceklah pakai kapas. Oh, udah bersih. Maka yang dilakukan Mbak Maratul adalah langsung membersihkan misfi, kemudian wudhu, dan melaksanakan sholat. Tidak perlu mandi besar, karena istihadah itu bukan hadas besar sebagaimana haid dan nifas. Istihadah itu najisnya kayak seperti pipis itu. Kayak gitu. Jadi cukup membersihkan misfinya aja, wudhu dan langsung sholat, nggak perlu mandi. Gitu. Keluar darah 5 jam itu secara terus-menerus atau gimana, Neng, menghukumi 5 jam itu tadi? Kalau 5 jam, menghukumi darah 5 jam, jadi kan kita itu harus punya catatan ya Mbak. Dihukumi 5 jam itu ketika melihat ini, bisa dicek ketika pipis, setiap pipis, oh keluar, berarti
saya tadi keluar mulai kapan? Mulai subuh misalkan. Subuh sampai misalkan pipis di jam 8. Oh, udah berapa jam nih gitu. Udah 3 jam. Nah, Oh iya iya. cara melihatnya seperti itu. Enggak kayak Oke. setiap saat kita lihat gitu. Enggak gitu. Karena itu akan memberatkan kita. Bisa Iya di iya jam-jam iya iya. pipis atau di jam-jam sholat. Cara ngitungnya gitu. Oke. Misalkan Oke. kita lihat di subuh sampai duhur, oh berarti ini masih keluar nih sampai duhur, berarti dihitunglah tadi subuh jam berapa sampai duhur ini jam berapa. Misalkan 5 jam, oh berarti ini tadi udah keluar 5 jam, kayak gitu. Oke, berarti lebih aman ngeceknya setiap kali mau waktu sholat mungkin ya. Iya. Kok misalnya kok nggak ada yang keluar gitu kan? Oh berarti dimasukin kapas masukin kapas ke misfi kok nggak ada misalnya darah lagi gitu, berarti lebih aman kita suci ya, meskipun nanti kita mungkin akan keluar lagi gitu untuk Iya, darahnya. betul. Cari Oke. amannya gitu. Oh ya, baik. Ya Neng, terima kasih Neng. Assalamualaikum. Salam. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Mbak Iin Widya di fitur chat. Tadi Ustazah menjelaskan ada kewajiban mengkodok sholat. Mau tanya bagaimana caranya mengkodok sholat? Oke. Terima kasih. Ini cuman tata cara mengkodok sholat ya. Tadi kalau pembahasan nifas dan lain sebagainya udah saya jelaskan, ketika berhenti itu langsung sholat gitu kan. Ini kalau tata cara mengkodok sholat itu gini. Misalkan kita punya kodokan sholat 5 gitu ya, 5. Ya tinggal dikodok aja, maksudnya gini, tinggal kita sholat, misalkan subuh, ya sholat subuh dengan niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kalau sholat ada itu kan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Adanya itu diganti menjadi kodoan. Baik itu sholat subuh, kodok duhur, asar, maghrib, isya. Itu diganti dengan kodoan. Kayak misalkan usolli fardhul maghribi salah raqaatim mustaqbilal qiblati kodo alillahi ta'ala. Dan waktunya kapan untuk mengkodok itu? Terserah kapanpun dan sesegera mungkin kalau mengkodok sholat. Nah, paling enak kalau misal kodoannya banyak adalah misalkan punya hutang kodok sholat maghrib. Bisa dilaksanakan setelah sholat maghrib. Atau nanti punya kodoan duhur, bisa dilaksanakan setelah sholat duhur. Sholat qadha ini tidak mengenal waktu. Artinya misalkan ada waktu tahrim ya, waktu-waktu diharamkan untuk sholat kayak habis asar atau pas matahari berada pada apa ya, setelah waktu duha itu kan nggak boleh ya kalau kita sholat sunnah. Tapi kalau untuk mengkodok sholat di waktu-waktu tahrim pun itu diperbolehkan untuk mengkodok. Jadi secepatnya kodok itu dilakukan sesegera mungkin. Itu Mbak moderator. Baik Neng, terima kasih. Masih ada pertanyaan 2 lagi Neng. Oke, monggo. Ini ya di room chat ya? Iya Neng. Oke, saya baca. Kalau semisal bayi kembar masa maksimal nifasnya 60 hari atau 2 kali 60, ya tetap 60 hari. Nggak bisa di 2 kali kan gitu, karena kan dia juga sekali keluar gitu kan, bayinya itu sekali keluar, jadi masa maksimal nifasnya tetap 60 hari. Dan ketentuan-ketentuannya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Misalkan berhenti cuman dalam 60 hari dia berhenti cuman 10 hari misal, itu nanti tetap dihukumi nifas. Jadi tidak ada bedanya bayi kembar maupun tidak. Maksimalnya tetap 60 hari, minimalnya tetap 1 tetes, dan umumnya tetap 40 hari, 40 malam. Gitu ya Mbak Umi Madinatul Munawwarah. Ini. Yang ketiga, kalau saat hamil keluar darah haid berarti tidak wajib sholat. Kira-kira ada pembedakah antara darah haid saat hamil dan flek-flek pendarahan menuju melahirkan? Jadi flek-flek menuju melahirkan itu juga bisa dihukumi haid ketika dia sudah memenuhi syarat haid, ketentuan haid ya ini yaitu minimal 24 jam. Kalau dia fleknya itu masih 5 jam, masih berapa jam, itu dia tetap wajib sholat karena itu masih istihadah belum haid. Jadi pembedanya, ya ini kan tanya pembeda nggih.
Kalau saat hamil keluar darah haid berarti tidak wajib sholat. Betul, kalau saat hamil keluar haid tidak wajib sholat. Tapi kita harus tahu, tidak setiap darah yang keluar ketika hamil itu adalah darah haid. Dia bisa dihukumi darah haid ketika keluarnya sudah melebihi 24 jam. Kalau di bawah 24 jam, misalnya cuma 20 jam, itu dia masih namanya istihadoh. Nah, kita taunya itu kan ketika darah sudah berhenti. Terus gimana kalau tiba-tiba pas hamil keluar darah? Nah, seperti yang saya katakan tadi, harus meninggalkan sholat ketika keluar darah. Nanti kan bisa dikodok gitu. Yang ini ya, yang kasus ini ya, ketika hamil, nanti dulu. Ketika hamil mengeluarkan darah, itu harus ya tadi meninggalkan sholat. Kemudian ketika tidak sampai, dia sudah kadung meninggalkan sholat dan tidak sampai 24 jam, nanti sholatnya yang ditinggalkan itu bisa dikodok. Tapi ketika nanti darahnya sudah lebih dari 24 jam, artinya dia memang mengeluarkan darah haid. Untuk kira-kira ada pembedakah antara darah haid dan saat hamil dan flek pendarahan menuju melahirkan? Ini tidak ada warna yang membedakan ya, sama aja, cuman waktunya tadi. Flek pendarahan menuju melahirkan itu juga bisa dikatakan darah haid atau istihadoh. Fleknya itu kalau keluarnya 24 jam maka namanya haid, kalau kurang dari 24 jam itu nanti namanya istihadoh. Begitu Mbak Akidatul Ulfa. Itu Mbak moderator, mungkin ada lagi. Mungkin ada tanggapan dari penanya, monggo. Ini yang masih bingung kayak Mbak Maratul tadi, Mbak Maratul ya? Kan enak ngobrolnya gitu. Siapa tahu masih belum paham dengan jawaban saya. Untuk yang nanya di chat, monggo. Saya persilakan menanggapi. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa lanjut. Oh, sampun paham. Ya, sama-sama. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, karena masih ada waktu 4 menit. Tadi materinya sudah saya share ya di room chat, bisa di-download, bisa disimpan, bisa dipelajari. Kalau masih belum paham, nanti next minggu depan mungkin, bukan saya kali minggu depan, mungkin next pertemuan sama saya bisa ditanyakan. Neng Firda, sedikit aja Neng menegaskan. Ya. Sebentar ya Neng. Saya contohkan begini Neng, misalnya awal-awal ini belum saya baru awal head ya, masih hari pertama misalnya gitu. Asar jam 4 saya mau sholat asar, ternyata ada flek warna kuning. Itu sudah masa head saya. Kemudian saya nggak sholat, jadinya sholat asar itu saya nggak sholat. Kemudian mau sholat maghrib, ternyata saya cek fleknya udah berhenti gitu. Maksudnya fleknya udah nggak ada, kemudian saya cek dengan kapas juga nggak ada. Berarti flek yang tadi itu dihukumi istihadoh ya Neng ya? Yang asar saya mau sholat tadi istihadoh, sehingga saya kan untuk sholat maghrib saya nggak perlu mandi wajib, saya cukup sholat maghrib aja, namun saya ada kewajiban qodho sholat asar, begitu ya Neng ya? Iya, betul. Nah, Betul, Mbak. kemudian kalau misalnya subuh ternyata saya keluar lagi, berarti saya berhenti sholat lagi, dan seterusnya begitu ya Neng, pokoknya ya Neng? Iya, seterusnya seperti itu sampai 15 hari. Nanti kalau sudah 15 hari itu nanti beda lagi cara menghukuminya. Masuk ke bab istihadoh haid yang kemarin ada 7 itu. Lebih jelimet nanti. Oke. Nah, ya sementara itu dulu sih Neng, case yang saya alami saat ini. Ya, terima kasih Neng. Ya, Mbak, sama-sama. Monggo mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ini belum punya materi kemarin ya, yang saya stop share dulu ya. Saya kirim bab istihadoh yang kemarin.
Mana ya? Search. Jadi ada beberapa yang istihadoh. Apa tidak tersimpan di sini? Oh ini istihadoh. Oh istihadoh 3 dan 4 sama 5 nggak apa. Yang 1 2 next saya kirim. Saya kirim materinya ya di sini yang istihadoh haid kemarin biar bisa dipelajari. Istihadoh. Kalau yang 1 2 insya Allah Bu Adatul sudah punya. Nah ini bisa disimpan. Oke Mbak moderator, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya, sebelumnya dapat disimpan dulu ya materinya apabila membutuhkan. Dan mungkin ada lagi yang bertanya bagi teman-teman atau pesertanya. Baterainya udah merah. Ya, nggak apa-apa. Bilang. Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi ini, Neng. Oh, sudah nggih. Oke, baik. Oke, langsung saja. Oke. Saya tutup ya, Neng. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan karena telah memberikan materi yang sangat insightful oleh Neng Fidra. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dan peserta yang telah hadir pada kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini dan menyimak materi dengan antusias. Sebelum kita akhiri kajian pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kajian Mutiara Sholihah pada siang hari ini. Saya Rahma Nuraini selaku moderator. Mohon maaf apabila ada tindak tanduk dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma. Terima kasih Nanda. Iya, ini maaf nggak bisa memunculkan video karena tadi kegerak kesenggol webcamnya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya Mbak semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Mbak Rahma.